hoef ik daar niet over na te denken. En ik heb het met mijn zaakwaarnemer ook gehad en eerlijk gezegd van, het zijn mijn roots, weet je. Dus ik zou zeggen geen nee tegen. Dus, Mijn oma is geboren in Jakarta. Dus 30 wedstrijden heb ik 11 doelpunten gemaakt. Nee, 12 doelpunten heb ik gemaakt. Siapapun yang punya darah Indonesia yang ingin memperkuat, ya, mengibarkan bendera merah putih memperkuat tim nasional, kita harus buka sebanyak-banyak. Ula Romeni dan Kevin Dix ramai dirumorkan akan memperkuat timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun proses naturalisasinya ternyata belum dimulai. PSSI memang berencana menambah pemain keturunan lagi saat timnas Indonesia tampil pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu ditegaskan langsung oleh sang ketua umum, Erick Thohir. Erick Thohir memang tidak menyebut secara pasti sosok pemain keturunan yang akan dinaturalisasi. Namun kandidatnya kemudian mengerucut kedua nama yaitu Ula Romeni dan Kevin Dix. Kedua pemain berkebangsaan Belanda itu memang memiliki darah Indonesia. Romeni dan Dix juga sudah sempat dikabarkan masuk radar PSSI. Namun rumor tersebut dibantah oleh anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga. Ia mengaku PSSI belum memulai proses naturalisasi pemain keturunan baru. PSSI memang sangat berhati-hati terkait manuver naturalisasi calon pemain keturunan. Otoritas tertinggi sepak bola Indonesia itu lebih suka bekerja dalam senyap. Bantahan Arya Sinulinga sendiri belum menutup peluang Romeni dan Dix memperkuat timnas Indonesia. Bukan tidak mungkin pihak-pihak terkait masih dalam proses pembicaraan. Ula Romeni merupakan penyerang berusia 23 tahun yang kini memperkuat FC Utrecht. Ia bisa menjadi solusi tumpulnya lini depan timnas Indonesia karena memiliki kecepatan dan skill individu di atas rata-rata. Sementara Kevin Dix sempat mencuri perhatian di Liga Champions musim lalu. Bek berusia 27 tahun itu tampil solid saat FC Copenhagen mengalahkan Manchester United pada fase grup. PSSI bantah sedang proses naturalisasi Romeni dan Kevin Dix. Anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI Arya Sinulinga membantah federasi sedang memproses naturalisasi Ula Romeni dan Kevin Dix. Belum ada sedikit pun proses naturalisasi dilakukan, kata Arya soal kabar yang beredar bahwa PSSI sedang mengejar proses naturalisasi Romeni dan Dix, Selasa 18 Juni. Sebelumnya ramai dikabarkan bahwa PSSI sedang mengejar proses naturalisasi Romeni dan Dix. Informasi tersebut mencuat dari pernyataan pengamat sepak bola Roni Pangemanan. Dalam narasinya, pengamat sepak bola tersebut tak hanya menyebut Romeni dan Dix, bahkan ada 2 hingga 3 pemain yang akan dinaturalisasi lagi oleh PSSI. Beberapa nama yang muncul adalah Milien Manhoef dan Jairo Riedewald. Keduanya disebut-sebut sudah menyatakan kesediaan diproses menjadi warga negara Indonesia, WNI. Informasi soal pemain naturalisasi memang sedang meluas di media sosial. Kebijakan PSSI bersama pelatih Shin Tae-yong yang mencari pemain keturunan dikapitalisasi publik. Pemain-pemain keturunan Indonesia yang ada di luar negeri dikait-kaitkan. Bahkan tak sedikit dari informasi yang dibagikan publik itu membuat PSSI mendekati sang pemain. Saat ini sudah banyak pemain keturunan Indonesia yang dinaturalisasi. Pemain terakhir yang mendapat status WNI dan akhirnya membela timnas Indonesia adalah Kelvin Verdong. Lantas, kira-kira siapa yang masuk dalam kriteria Shin Tae-yong? Terbaru. Penyerang klub Liga 1 Belanda 2023 hingga 2024 buka peluang perkuat timnas Indonesia. Catat. Dari 32 pertandingan dia cetak 12 gol dan cetak 15 assist, usianya masih belia, gila kan?
Penyerang klub Liga Belanda 2023 hingga 2024, Sjoerd Loos Hermsen, membuka peluang membela timnas Indonesia. Namun, hal itu tergantung dengan peluang berkostum de oranye. Hermsen merupakan pemain Fortuna Sittard U21. Ia masih berusia 16 tahun sehingga sebetulnya ditempatkan di tim U18, akan tetapi, penampilan Hermsen dinilai layak untuk dipromosikan lebih cepat. Dengan usia yang begitu belia, tentu pemain berdarah Belanda itu bisa diandalkan untuk setidaknya 10 tahun ke depan. Sang pesepak bola mengaku memiliki darah Indonesia dari neneknya yang lahir di Jakarta. Sementara, ayahnya memiliki darah campuran Indonesia dan Belanda. Dalam wawancara dengan Yusa Nugraha di kanal YouTube, Hermsen mengatakan sering memakan makanan Indonesia ketika berkunjung ke tempat sang nenek. Ia menyukai sate lengkap dengan saus kacang. Kepada Yusa, Hermsen mengaku terbuka untuk membela timnas Indonesia di masa depan. Akan tetapi, semua tentu tergantung pada apakah akan dipanggil timnas Belanda atau tidak. Untuk saat ini, saya belum tahu karena tergantung kapan juga, kata Hermsen, dikutip dari kanal YouTube Yusa Nugraha, Selasa, 18 Juni 2024. Jika saya tidak bermain untuk timnas Belanda, maka saya mempertimbangkan Indonesia, tandasnya, kendati masih berusia 16 tahun, Hermsen sudah melakoni debut bersama Fortuna Sittard. Hal itu terjadi pada laga melawan Heracles Almelo, 19 Mei 2024, meski hanya tampil selama 2 menit. Menariknya, di laga itu, Hermsen duduk di bangku cadangan bersama dengan pemain timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen. Sayangnya, sang senior sama sekali tidak diturunkan pada laga tersebut. Timnas Indonesia terus memantau talenta-talenta baru yang tersebar di seluruh dunia. Salah satunya pemain asal Belanda Suriname, Milien Manhoef yang sempat masuk dalam radar PSSI untuk dinaturalisasi sebagai pemain timnas Indonesia. Milien Manhoef merupakan pemain sepak bola asal Belanda yang memiliki keturunan Indonesia. Saat ini, Manhoef memperkuat tim Championship, Stoke City. Sebelumnya, Manhoef membela Vitesse dan tampil di kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie. Simak profil Milien Manhoef dan perjalanan karirnya berikut ini. Milien Manhoef merupakan pesepak bola kelahiran Beemster, Belanda pada 3 Januari 2002. Milien Manhoef memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibu. Ibunya berasal dari Suriname, sedangkan kakeknya dikabarkan adalah orang Indonesia. Dalam skuad, Manhoef berposisi sebagai penyerang dan sayap kanan. Namun, pemain setinggi 179 cm ini juga bisa ditempatkan pada posisi sayap kiri hingga bek kiri. Milien Manhoef membangun karir sebagai pesepak bola sejak belia. Manhoef sempat bergabung ke beberapa akademi sepak bola di Belanda, mulai dari VPV Purmerstein, 2006 hingga 2010, Zeeburgia, 2010, AFC Amsterdam, 2011 hingga 2016, hingga Vitesse, 2016 hingga 2020. Karirnya di Vitesse bermula dengan bergabung ke skuad kelompok umur, yaitu Vitesse Youth, U17, dan U19. Perjalanan karir Milien Manhoef perlahan terus menanjak. Pada Agustus 2020, Milien Manhoef resmi membela tim senior Vitesse yang berlaga di kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie. Penampilan Manhoef di Vitesse pun tak terlalu buruk. Manhoef tampil sebanyak 88 kali dengan mencetak 16 gol dan 14 assist selama musim 2020-21 hingga 2023-24 sebelum akhirnya meneruskan karir ke sepak bola Inggris. Pada Februari 2024, Manhoef resmi bergabung klub kasta kedua Liga Inggris Championship, Stoke City. Hingga pekan ke-43, Manhoef telah tampil sebanyak 11 kali dengan mencetak 1 gol dan 1 assist untuk Stoke City. Artikel ini telah tayang di itimes.com dengan judul Profil Milien Manhoef, Keturunan Indonesia di Stoke City. Milien Manhoef juga telah tampil bersama timnas Belanda kelompok umur. Manhoef debut bersama Belanda U16 pada Februari 2018 lalu dan mengemas 1 gol dari 4 caps. Setahun berikutnya, dia sempat tampil sebanyak 4 kali bersama Belanda U17. Pada Maret 2023 hingga saat ini, Manhoef dipanggil untuk membela timnas Belanda U21. Manhoef berhasil mencetak 3 gol dari 7 caps. Meski sudah memperkuat timnas Belanda, tapi Manhoef masih punya kesempatan memilih ingin bermain di tim nasional mana.
Mungkinkah Milan Manoev memilih Indonesia, atau tetap ingin berjuang masuk skuad timnas Belanda? Mari kita nantikan. Keluarga sudah terbuka, pemain keturunan seharga 69 miliar rupiah dibujuk PSSI untuk bela timnas Indonesia. PSSI dikabarkan masih mengusahakan agar pemain seharga 69 miliar rupiah mau untuk membela timnas Indonesia. Dan dia tak dipanggil timnas Belanda ke Euro 2024, Kevin Dix resmi diincar Erick Thohir untuk dinaturalisasi. Nama Kevin Dix memang terus mengemuka sebagai pemain yang diinginkan penggemar sepak bola untuk dinaturalisasi. Pengalamannya merumput di sejumlah klub Eropa membuat sang bek dianggap dapat menambah kekuatan timnas Indonesia, namun, Dix hingga detik ini belum menyatakan minatnya untuk membela timnas Indonesia. Pemain berusia 27 tahun itu tampak menanti panggilan dari timnas Belanda yang sayangnya tak kunjung datang. Bahkan, Dix tak masuk dalam skuad untuk Euro 2024. Situasi itu bisa dimanfaatkan oleh PSSI untuk membujuk pemain berdarah Maluku tersebut agar mau dinaturalisasi menjadi WNI. Roni mengakui belum lama ini sudah berbincang dengan Erick perihal rencana melakukan naturalisasi pemain lagi. Dalam kesempatan itu, tersebut nama Dix. Pak Ketua Umum, Erick Thohir, bilang ada tetapi memang tidak secara detail mengatakan si A, B, C, D, ujarnya. Saya bilang kemarin bagaimana dengan Kevin Dix, dan Pak Ketua jawab oke dia masih masuk dalam radar dan akan diupayakan sedang diusahakan Kevin Dix ini, lanjut pria berkacamata itu. Lebih lanjut, dalam diskusi itu terungkap pihak keluarga sudah membuka kemungkinan Dix dinaturalisasi menjadi WNI. Salah satu pemicunya adalah tidak dipanggilnya ex-Fiorentina itu oleh Ronald Koeman. Kevin Dix ketika tidak dipanggil oleh Ronald Koeman di timnas Belanda di mana dia mengharapkan untuk bisa ikut di Euro tetapi gagal. Mungkin dia mengatakan siap untuk bermain untuk Indonesia jika dipanggil oleh PSSI. Pak Erick sedang berusaha melakukan lobby-lobby ini dan dia berharap dalam upaya ini bisa menghasilkan hasil yang baik. Semoga Kevin Dix bisa bergabung dengan kita, tandasnya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengaku ingin berburu pemain naturalisasi baru untuk memperkuat timnas Indonesia. Shin Tae-yong mengatakan, setelah lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia akan menghadapi raksasa Asia sehingga membutuhkan talenta-talenta baru. Satu di antara pemain yang bisa dijadikan menjadi alternatif untuk memperoleh pemain keturunan Indonesia dengan kualitas grade A adalah gelandang Crystal Palace, Jairo Riedewald. Jairo Riedewald disebut punya darah Indonesia dari sang nenek yang disebut keturunan Manado. Dan timnas Indonesia sepertinya cukup serius untuk menambah beberapa pemain keturunan untuk membalas sang Garuda dalam kualifikasi Piala Dunia. Satu nama yang saat ini jadi buah bibir adalah Jairo Riedewald. Pemain berposisi gelandang bertahan ini dikait-kaitkan akan menjadi WNI dalam waktu dekat. Berikut profil lengkapnya, keturunan Manado Jairo Riedewald yang lahir pada 9 September 1996 di Haarlem, Belanda, ini merupakan pemain berdarah Manado. Diketahui jika dirinya memiliki darah Manado, Sulawesi Utara menurut pengakuan neneknya. Garis keturunan itu memungkinkan pemain 27 tahun untuk bisa membela timnas Indonesia, lewat jalur naturalisasi. Mantan Exco PSSI, Hassani Abdul Ghani, ex-anggota Exco PSSI, menyampaikan bahwa PSSI sejatinya sudah lama memantau Jairo Riedewald yang bisa bermain sebagai pemain bertahan, atau pemain tengah tersebut guna memperkuat timnas Indonesia. Akan tetapi, Hassani Abdul Ghani menjelaskan, PSSI mempunyai keraguan Jairo Riedewald mempunyai darah Indonesia. Sudah lama nama Jairo Riedewald muncul saat PSSI ingin merekrut pemain diaspora, kata Hassani Abdul Ghani di media sosial Instagram pribadinya. Namun, selama ini ragu kalau pemain Crystal Palace ini mempunyai hubungan darah dengan Indonesia. Kabarnya Jairo keturunan Suriname. Kini dia mengaku mendapatkan kabar baik setelah Jairo Riedewald memiliki keinginan untuk bermain di timnas Indonesia. Minggu lalu seseorang mengontak saya, mengatakan cucunya ingin bermain untuk timnas, ungkap anggota Komite Eksekutif PSSI periode 2019 hingga 2023 beberapa waktu lalu. Dalam beberapa minggu terakhir rumor soal kelanjutan pemain diaspora menjadi WNI terus berlanjut dan kini yang menjadi sorotan adalah pemain Crystal Palace, Jairo Riedewald.
Pemain berdarah Indonesia itu mendapat sorotan dari media Vietnam, Zing soal rumor bakal menjadi WNI guna bisa membela timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Indonesia berencana melakukan naturalisasi pemain yang bermain di turnamen top Eropa. Pertama adalah gelandang Jairo Riedewald berkebangsaan Belanda, tulis Zing. Timnas Indonesia sendiri sukses melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan Shin Tae-yong sendiri memang masih terus mencari pemain berdarah Indonesia untuk melengkapi kekuatan. Garuda, jika pemain Indonesia memiliki performa bagus, saya pasti akan mengajukan naturalisasi untuk mereka, ujar Shin Tae-yong kepada awak media. Saat ini ada 6 pemain diaspora yang disebut-sebut masuk dalam rencana pelatih berusia 53 tahun tersebut dan memang salah satunya Jairo Riedewald. Pada musim 2023-24, Riedewald tampil 11 kali di Liga Inggris dan Piala FA, namun gelandang kelahiran 1996 itu belum mencatatkan kemenangan maupun assist untuk tim tuan rumah Selhurst Park. Selain itu adalah pemain Leeds United, Pascal Struijk. Bek kelahiran 1999 ini baru tampil 5 kali untuk Leeds musim ini dan penampilannya tidak terlalu konsisten. Untuk Emil Audero, penjaga gawang Inter Milan, juga masuk dalam daftar pemain untuk dinaturalisasikan meski sejauh ini tampaknya masih belum menemui titik terang. Pemain Belanda lainnya adalah Kevin Dix, gelandang berusia 27 tahun itu saat ini bermain untuk FC Copenhagen.